FIFA resmi melarang pemain naturalisasi bodong tampil di turnamen ASEAN Cup. Malaysia jadi pemain naturalisasi bodong yang sempat mengguncang sepak bola Asia Tenggara akhirnya menemui titik panas. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada 7 pemain asal Malaysia yang dianggap tidak memenuhi regulasi kelayakan bermain di level internasional. Bukan cuma itu, Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM juga kena imbasnya. Didenda dan harus menghadapi potensi pengawasan khusus langsung dari FIFA dalam ajang FIFA ASEAN Cup nanti. Pemain keturunan yang selama ini jadi andalan Harimau Malaya di lini tengah dan belakang. Beberapa media Malaysia bahkan menyebut keputusan FIFA ini sebagai bencana nasional kecil. Padahal kasus ini bukan muncul tiba-tiba. Isu soal dokumen keabsahan pemain itu udah beredar lama. FIFA dan AFC sempat melakukan investigasi mendalam setelah adanya laporan bahwa sebagian pemain Malaysia yang diklaim lahir di luar negeri ternyata tidak memenuhi syarat desain yang sah, alias dokumen asal-usulnya dinilai tidak bisa diverifikasi dengan jelas. Dan buat FIFA, hal kayak gini adalah pelanggaran berat. Efeknya jelas terasa. Selain kehilangan pemain penting, Malaysia juga kena reputasi buruk di mata dunia. Apalagi setelah media luar, termasuk ESPN Asia dan Goal International menyoroti bahwa kasus ini jadi tamparan keras bagi sistem perekrutan pemain naturalisasi di Asia Tenggara. Dan siapa yang disebut FIFA sebagai contoh proses naturalisasi paling rapih dan transparan di kawasan ini? Jawabannya, Indonesia. Iya. Di tengah kisruh Malaysia, PSSI justru mulai dapat pujian karena langkah-langkahnya yang sesuai regulasi FIFA dan AFC. Semua pemain diaspora yang sekarang memperkuat timnas, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, sampai Ragnar Oratamangunen, punya dokumen lengkap, disetujui resmi lewat proses verifikasi dari federasi dan FIFA sendiri. Artinya, semua pemain itu 100% eligible buat tampil di kompetisi internasional, termasuk FIFA ASEAN Cup mendatang. Perbedaan ini terlihat jelas. Kalau Malaysia lebih sering ngeburu pemain keturunan tanpa verifikasi detail, bahkan kadang cuma karena punya nama belakang mirip Melayu, Indonesia sekarang udah berubah arah total. Era PSSI yang dulu main cepat tanpa data udah lewat. Sekarang di bawah Shin Tae-yong, pemain yang diajukan untuk naturalisasi bukan cuma asal punya darah, tapi juga harus punya kualitas, niat, dan bukti keturunan yang bisa diverifikasi lewat jalur hukum dan FIFA sendiri. Bahkan PSSI sempat membatalkan naturalisasi karena syarat dokumennya kurang lengkap. Contoh kayak Justin Hubner yang sempat tertunda prosesnya berbulan-bulan karena dokumen warisan garis keturunan belum lolos tahap verifikasi. Bukannya dipaksain, malah ditunda sampai semuanya benar-benar clear. Dan hasilnya, FIFA menganggap proses itu ideal, lambat tapi pasti.